Halo, hai Sobat DM, bertemu lagi kita di Dapat Media. Nah, kita sudah berada di hamparan sawah yang sangat luas, yaitu di Desa Tegalalang, Gianyar, Bali. Kali ini kita akan mengulik, mengupas, dan juga akan membongkar fakta mengenai sosok Blimade Arya yang dimana beliau telah menjadi seorang lokal hero Bali yang begitu menginspirasi banyak orang. Siapakah sosok beliau? Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media dan juga Instagramnya di @dapatmedia dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Sudah bersama saya yaitu Blimade Arya. Halo. Siap. Blimade. Halo, apa kabar? Baik. Akhirnya kita ketemu ya. Itu dia. Aduh. Gimana kabarnya? Sehat. Makasih. Padat banget agendanya. Akhirnya bisa ketemu hari ini. Ya, padat sih. Seru banget Blimade, kita berada di Tegalalang. Hamparan sawah yang begitu luas, hijau dan seger banget udaranya. Betul. Ini kampung. Kita berada di mana nih, Bli? Di Banjar PJ Ngaji, Jalan Cinta, Desa Tegalalang. Wow. Tepatnya Jalan Cinta gitu loh. Iya, jadi penuh dengan cinta ya. Bener, penuh kenangan. Atau jangan-jangan memang Blimade pun merasakan cintanya dari sini? Bener sekali, kenangan masa kecil saya ada di sini dulu. Oke, Ya. jadi Blimade lahir besar di kampung desa sini, dan termasuk jalan yang kita pakai di sini dulu adalah punya sejarah buat kita. Waduh, Pertumbuhan saya masa sejarahnya kecil. seperti apa tuh, Bli? Bantu orang tua ngangkutin bajak sawah itu. Oh, jadi orang tua petani. Betul sekali. Jadi ini sawahnya punya orang tua, Bli? Kebetulan ini punya tetangga, sawahnya orang tua ada di belakang. Wow. Di sebelahnya sungai, di seberang. Oke, Blimade, sekarang kita berada di Desa Tegalalang. Tepatnya kita berada di mana nih, Bli? Di sebuah warung, kalau bisa saya bilang. Kenapa disebutnya warung, Bli? Ya, kita jual makanan kampung ya. Ada tipat santo, rujak gitu kan. Oh, dengan tempat yang begitu eksotik dan menarik ini, jualnya malah why not? Kita punya peran juga loh untuk melestarikan masakan lokal ya kan, terus lokal delicacy. Ya kalau kita semua makannya steak ya kan yang mewah-mewah, siapa dong yang akan mengangkat kuliner tradisional kita di sini? Jadi Blimade Arya sengaja untuk menaikkan menu kearifan lokal itu, tapi dengan suasana yang lebih menarik. Correct. Wow. Zaman saya kecil, seingat saya, nenek ngangkat saya memang kita keluarga pedagang. Nenek dagang rujak, ibu juga sama. Beliau selalu mengajarkan ini adalah makanan kampung kita. Ini adalah makanan tradisional kita. Nah, keinget dengan masa kecil itu, menu yang paling kencang kejual di sini memang itu rujak sama tipat santo. Ternyata menu-menu yang memang sedari kita kecil yang kita coba di warung-warung itu. Kayaknya market itu seni banget. Apa ya? Kamu saya tuh mereka sudah bosen kali ya dengan makan-makan yang fancy. Jadi trennya itu saya pikir kesininya mereka pengen sesuatu yang original. Iya. Makanya di awal pas kebentuknya Kirin Kubu ini, yang saya hire jadi staff itu dari ibu rumah tangga. Beneran. Dan itu warga sekitar? Yes. Wow. Biar dapat rasa yang benar gitu. Benar. Termasuk kan orang bilang beda tangan beda rasa. Korek. Gitu, memang benar. Jadi ketika kita awal buka itu ada 3 atau 4 ibu-ibu kalau nggak salah, tak suruh bikin sambal, tak suruh bikin pak cantoknya kan gitu kan. Akhirnya itu mungkin yang membawa rasa tradisional itu ketemu gitu. Oke, jadi dengan menu-menu tradisional tapi dengan suasana yang seperti ini, akhirnya ini menjadi daya tarik buat orang-orang yang pengen datang ke sini dan merasakan rasa tradisional itu tadi. Korek. Wow. Dan pastinya kita juga harus tambah makanan yang lain kan, biar nggak mereka bosen, seperti betutu lah kan, bebek goreng. Yang Ubud itu terkenal kan bebek garing, crispy duck kayak gitu kan. Gitu ya. Kita punya juga di sini. Ada juga ya, Bli? Steak juga kita punya, pizza, pasta segala. Jadi ini kombinasi antara makanan tradisional juga internasional. Korek. Ya, jadi kita bisa merasakan Desa Tegalalang dengan makanan-makanan yang tentunya sesuai dengan lidahnya kita, gitu ya, Bli. Jadi kita memberikan pilihan bagi keluarga bisa makan. Kalau kita hanya ngasih satu pilihan, contohnya mungkin satu jenis masakan, bisa jadi mereka ada yang nggak suka. Ya, Blimade tadi kan seru itu bicara tentang bagaimana Blimade bisa mengajak warga sekitar untuk bisa meracik
menu-menu tradisional. Bli Made punya prinsip hidup nggak, Bli? Kalau saya prinsipnya udah pasti karena orang kampung ya. Iya. Saya pengen ngemajuin kampung saya sendiri. Oke. Jadi itu pertama. prinsip dasar ya untuk seorang Bli Made Arya, bagaimana bisa membangun desanya untuk bisa juga merasakan bahwa seorang Bli Made ini ya ini tadi menjadi seorang pengusaha tapi yang bermanfaat untuk desa itu sendiri. Kampung sendiri. Iya. Yang kedua udah pasti kita semua punya kesempatan kan dalam kehidupan. Jadi saya sendiri melihat banyak anak-anak muda yang kiranya kurang mendapat kesempatan untuk punya pengalaman. Ya, kebetulan saya sempat dapat pengalaman internasional, jadi saya pengen berbagi pengalaman apa sih yang saya dapat dengan mengajak mereka bertumbuh bersama di sini, bekerja bersama, dan astungkaranya paling tidak dia punya gambaran apa sih masa depan mereka gitu. Itu goal. Itu banget ya. Dan tadi kan Bli Made bilang orang tua dari petani, pedagang, keluarga, dan akhirnya bisa menjadi seorang pebisnismen. Tapi Bli Made emang dari kecil udah jadi seorang pebisnis atau ternyata punya background yang sebelum terjun di dunia bisnis ada background menarik yang perlu kita tahu nih. Kalau orang tua sih memang otak petani ya. Petani, terus ibu kebetulan dagang sambil bantu bapak juga di sawah gitu kan. Tetapi kan polanya tradisional, warung di depan jalan gitu kan. Cuman saya perhatikan kok setiap hari dia pegang duit. Oh, hanya gara-gara megang duit ya. Makanya saya suka dagang. Jadi kalau kita memang hampir 16 tahun saya bekerja di hotel ya, hampir semuanya di international chains atau bintang 5 gitu kan. Saya melihat kok setiap hari saya pegang uang ya gitu. Saya mikir ibu saya lebih sering megang uang daripada saya. Beda ya. Itu membuat keputusan saya harus berbisnis. Kalau Bli Made Arya biasanya megangnya adalah setiap bulan baru menerima uang. Kalau ternyata orang tua malah setiap hari. Padahal sebenarnya nominalnya berbeda ya. Walaupun nggak banyak tapi dia happy gitu. Ada cash flow masuk ke kantongnya dia, dan ternyata itu membawa energi yang sangat positif buat keluarga sebenarnya. Wow, luar biasa. Jadi prinsip hidupnya Bli Made pun itu keluarnya dari seorang sosok keluarga ya. Betul sekali. Terbentuknya dari keluarga sehingga menjadi seorang Bli Made Arya yang sekarang. Astungkarya. Seru banget, ternyata ada beberapa fakta yang mungkin tidak pernah orang tahu. Kenapa akhirnya Bli Made sampai akhirnya mendirikan Green Kubu? Betul sekali. Ya mungkin rahasia setiap perusahaan itu kan ada. Iya. Kalau saya sih nggak usah ada rahasia-rahasia. Nggak ada rahasia ya malah Bli ya? Rahasianya juga simple. Kampung kita tidak banyak yang mengenal. Ubud di mata internasional kan sudah cukup terkenal. Ya. Benar. Tegalalang banyak yang tahu terasering-nya saja. Tapi bagian dari Tegalalang itu luas loh. Nah, kenapa tidak sih kita sebagai orang lokal di sini untuk berusaha untuk menggiatkan sesuatu di sini? Nah, astungkaryanya tahun 2017 jadi nih tempat ya, menjadi tempat destinasi lah Astungkarya ya, pas hari libur nasional, weekend, banyak keluarga yang datang bersukaria sama keluarganya di sini. Jadi bisa dikatakan ini jengahnya Bli Made Arya ya. Jengahnya harus ada. Sehingga dari jengah itu dengan adanya Green Kubu, semua tamu-tamu domestik ataupun mancanegara akhirnya tidak hanya terpusat di Ubud ataupun di terasering-nya Tegalalang. Muncullah Green Kubu, datang semua tamu-tamu ke sini. Kita membantu program pemerintah biar nggak sedikit-sedikit pemerintah diharapin terjun ke masyarakat memberikan pelatihan kan gitu. Benar. Sedangkan di satu sisi kita sebagai praktisi kita dibayar sama perusahaan. Dulunya waktu kita masih kerja cukuplah untuk keluarga. Kenapa tidak sih pikiran yang kita gunakan untuk perusahaan yang sebelumnya kita pakai untuk kampung sendiri? Wow, keren banget. Jadi benar-benar akhirnya kampung dari Bli Made sendiri, yaitu di Tegalalang ini gitu ya, dibangunlah. Ada juga namanya Pulau Cinta. Betul. Yaitu bagaimana dari sini menebar cinta untuk Indonesia dan juga dunia. Untuk dunia juga. Bahkan sudah pernah ada yang nikah loh di sana. Oh, really? Iya, orang dari Rusia mana gitu ya, saya lupa. Menggunakan tempat ini sebagai momen pernikahannya. Korek, menikah. Wow, artinya benar-benar memang tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di mancanegara ya Bli Made ya. 2017 jangan lupa loh, itu udah Gunung Agung meletus. Oh iya benar-benar erupsi. Kebangun Mei, September Gunung Agung meletus. Terus dampaknya gimana? Yang bikin shocking saat itu saya kira Green Kubu nggak bakalan running karena banyak flight yang nggak bisa datang ke Bali kan gitu kan.
Ternyata malah di bulan September itu yang paling rame. Karena banyak karyawan hotel dirumahkan saat Iya. itu. Bener nggak? Mungkin kalau ingat tahun 2017 itu, dan kebetulan 3 perusahaan yang sempat saya kerja dulu itu teman-teman sangat suportif banget gitu. Si Made Arya bikin usaha tuh di kampungnya, ayo yuk kita lihat ke sana. Nah, Oke. makanya kalau saya bisa bilang, kalau kita kayak teman, pasti kita kayak ide. Wow. Usaha apapun kita Sepakat. bangun, yang penting kita selama berhubungan berteman itu baik gitu. Iya, Jadi mereka lah yang ngebantu kita mengiklankan saat itu, dan akhirnya berjalan dari pengalaman 2017 selama Gunung Agung meletus itu, memang pandemi atau COVID siapa sih yang nggak shock gitu ya. Benar. Tetapi dengan kegigihan tim kita, termasuk juga keluarga sendiri mendukung bahwa ayolah lakukan sesuatu untuk masyarakat. Nah, di bulan April terciptalah donat Green Kubu ya. Waktu itu Iya, malam-malamnya saya nggak punya kerjaan ya kan, nyepi. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa airport tutup, terus akan ada penambahan nyepi. Nah, saya melihat kok kayaknya donat itu enak ya dicocol sama coklat. Iya. Saya lihat di internet sebenarnya dengan cinnamon. Nah, keesokan harinya saya coba bikin, dan ternyata masyarakat sekitar banyak yang gini mencoba gitu. Bahkan sampai puluhan, ratusan, sampai ke Singaraja kita jual selama 3 bulan loh. Jadi padahal dari sesuatu yang nggak sengaja beli ya. Correct. Dari melihat tayangan, abis itu mencoba, kayaknya donat enak dicocol coklat, ternyata animonya luar biasa. Animo luar biasa, bahkan ada brand tercipta di Nusa Penida gara-gara donat ini sendiri. Wow. Green Kubu Penida itu diundang sama seorang sahabat, terbangun gara-gara dia melihat ini si tim Green Kubu kok nggak diam-diam ya? Iya, COVID iya. kok nggak tidur Iya, ya? malah tetap bergerak gitu ya. Betul. Yang lainnya pada rebahan, malah beli Made Arya yang malah bergeraknya lebih kenceng lagi ya. Betul. Kebetulan waktu itu bukan prediksi ya, itu memang sudah disampaikan dari beberapa saintis dunia, Amerika. Saya nonton siaran luar bahwa ini akan berlangsung paling tidak 2-3 tahun. Itu yang membuat langkah kaki kami di sini, ya saya sebagai tim manajemennya atau leadernya beranggapan bahwa kita nggak boleh berhenti. Kita harus bergerak demi tim kita, yaitu tim Green Kubu, termasuk juga masyarakat sekitar. Yuk kita ngobrol di sini yuk. Asik. Wah, Kayaknya- ini tempat peristirahatan berikutnya nih. Ya, ini yang Rest area namanya gitu kubu. ya. Ini yang namanya kubu. Oh, ini ya kubu ya beli ya. Makanya Green Kubu. Oke, ada kubu dan ada hijau di Betul. sekitarnya. Jadi Green Kubu. Waktu kita kecil bantuin bapak saya Ya. nanamin padi, habis nanam padi itu makannya di kubu gitu. Oke. Wih, pokoknya enak banget. Kata orang tua, kalau apapun kita makan di tengah sawah itu enak. Iya benar. Berasa kenyang aja gitu nggak ya. tahu. Mau apapun menunya, yang penting kita di tengah sawah rasanya nikmat sekali gitu ya. Mungkin karena gini kali ya, adem, terus angin juga. Percayaannya orang Bali kan Dewi Sri gitu. Dewi Sri, dewanya padi kan. Benar. Beliau ada di sekitar kita ya. Dan bicara padi artinya kita bicara penghidupan. Korek. Ya, penghidupan kehidupan. Kehidupan. Nah, itu Untuk dia. masa depan generasi kita kan. Benar banget. Nah, Bli, ini menarik, Bli. Tadi kita sudah membahas beberapa mengenai prinsip hidup dari Bli Made Arya, habis itu bagaimana terciptanya Green Kubu. Banyak sekali ternyata kalau kita bicara data, Bli ya, Ya. itu ternyata pengusaha-pengusaha lokal, terutama itu kadang mereka tidak terlalu mementingkan sistem di dalam usaha. Yes. Tidak mementingkan namanya legalitas. Bagaimana Nasib baik. dengan Green Kubu nih? Apakah Bli Made juga ya udahlah bikin usaha, bikin aja. Masalah legalitas, masalah sistem itu nantian aja tuh gimana ternyata? Kalau boleh jujur Iya. ya, saya pribadi kan punya pengalaman di perusahaan internasional itu. Iya. Saya merasa kepikiran gitu, ini perusahaan besar banget, ada ribuan jumlahnya, kok saya nggak pernah ketemu ownernya gitu loh. Hampir 7 tahun saya ada di dalam sebuah perusahaan, itu di Arab dulu ya, sampai di Bali juga, kok nggak pernah ketemu ownernya sih, ini siapa sih yang membuat sistem ini. Nah, terpanggillah atau mulailah saya ngulik-ngulik apa sih sistem itu, sistem manajemen itu apa. Iya. Kalau di negara kita kan legalitas itu sangat kita pentingkan. Benar. Itu PT. Jadi Green Kubu sudah ada di dalam sebuah PT yang namanya PT BAM atau Bali Amandasa Mandanam. Iya. Kita ada seperti biasa direktur komisarisnya. Dan kebetulan saya komisaris utama di Green Kubu.
manajemen yang membawahi Green Kubu dan Green Bike Adventure. Oke, jadi Blimade sendiri sudah sadar bahwa ini harus dijadikan sistem gitu ya, Bro ya? Kita nggak pernah tahu ya. Benar. Ya, kita akan hidup pengennya 1000 tahun lagi gitu kan. Tapi kalau siapa bidadari menjemput kita kan nggak pernah tahu gitu. Kalau udah sama kuasa angkat sudah ya. Tapi paling tidak kita meninggalkan legasi yang benar. Sistem kita setup ya, semi kayak ala-ala hotel bintang 7 atau bintang 5 gitu kan. Memang tidak semewah itu, tetapi sistem kerjanya SOP-nya jelas, ya kan, ada sistem manajemennya, purchasing-nya, accounting-nya seperti apa, dan termasuk juga pembagian saham seperti apa. Ini terketuk hati saya ketika sempat mengunjungi sebuah winery di Italia. Di sana saya melihat ada sebuah perusahaan besar ya, yang diwariskan dari 5 generasi. Wow, tergambar jadi di perusahaan wine itu sampai 5 generasi, Bro. Saya kepikiran kok di Bali atau di Indonesia masih belum ada yang saya dengar ada perusahaan selama itu gitu. Iya, benar. Nah, mungkin ini prinsip hidup saya yang bisa dibilang secret dari seorang Made Arya gitu. Kita pengen mewarisi sebuah legacy usaha. Ya, kalau harta kita warisi atau properti kita warisi itu gampang sekali terjual. Usaha pun gampang terjual, tetapi paling tidak dengan adanya niat dan usaha seperti ini, semangat bersama, kita sebut samana sebenarnya. Kita bekerja bersama, bertumbuh bersama, dan sukses bersama. Atau di Indonesia kan gotong royong gitu. Iya, benar. Saya punya anak 3 di rumah. Kebetulan sementara sudah ada 2 PT. Saya membangun usaha properti juga, namanya PT Green Bumi Property. Itu beralamat di desa di Kecamatan Mengui, Badung. Iya. Maksud saya juga buka kafe di sana gitu. Karena namanya Green Bumi juga ya. Kita pernah lihat itu Green Kubu, ada Green Bumi. Ini kayaknya punyanya Blimade Arya nih. Ada Green Bumi Iya. dan Astungkara. Dalam singkat waktu kita ada PT yang lebih satu. Jadi ya persembahan buat anak-anak saya kelak nanti ada 3. 3 anak, 3 PT. Itu kenapa, Bli? Gimana ya? Saya melihat sering terjadi konflik sosial di keluarga di Bali, terutama di desa-desa ya. Pembagian hak baik itu waris ke anak-anak itu nggak jelas. Biar nggak itu terjadi ke generasi kita nanti. Ya pun kalau seandainya mereka nggak mau melanjutkan itu kan paling tidak saya pribadi sudah memberikan sebuah legacy yang sudah tersistematis buat mereka gitu. Nah, Blimade, tadi kan sudah bicara tentang orang tua nih. Correct. Orang tua ternyata memiliki pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga akhirnya Blimade pun tersentuh dengan jadilah orang yang benar. Kan anak-anak sekarang yang tadinya Blimade sebagai seorang anak, sekarang Blimade sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Anak-anaknya Blimade ada usia berapa aja, Bli? Yang paling gede itu 13 tahun. SMP, terus kelas 3 SD, 8 tahun, dan masih nursery. Itu baru 3,5 tahun. Itu gimana cara memanfaatkan waktunya, Bli, antara usaha dan juga keluarga, yaitu mendidik dan merawat anak-anak? Ya, mungkin itu menjadi sebuah salah satu jengahnya saya ya. Selama saya berkeluarga hampir 10 tahun nggak pernah bersama mereka. Saya selalu merantau dari keluarga. Lahir yang pertama saya masih tinggal di Dubai dulu. Terus lahir yang kedua saya di Nusa Dua. Mereka tinggal di sini di kampung. Nah, karena saya pengen mendidik anak-anak saya lebih dekat, makanya saya fokus dengan usaha. Bahkan sekarang hampir 50% waktu saya sama mereka sebenarnya. Blimade, bicara tentang anak-anak, sekarang zamannya digital, online. Kalau dulu anak-anak nggak boleh pegang handphone, kalau sekarang diwajibkan. Harus. Itu gimana, Blimade? Kalau saya sendiri memahami digital ini sangat penting. Bahkan Presiden kita bilang dunia berubah setiap detik. Bener nggak? Kita melihat dunia itu ada di kepala tangan kita. Nah, cara saya membatasi mereka itu dengan sudah pasti jam, ya, kapan dan di mana mereka bisa menggunakan gadget itu, dan saya melibatkan mereka dengan bisnis kita. Bahkan mereka punya YouTube channel. Wow. Di sini mereka nyanyi berdua. Namanya Galang Gilang. Galang dan Gilang. Nanti kita subscribe itu ya. Ada namanya Melayangan lagunya. Baru satu. Begitu keluar di channelnya COVID nongol. Bukan terinspirasi dari layangan putus ya, ya. mereka sangat aktif di sosial media. Maksudnya bukan sosial media dalam arti yang seperti apa gitu. Tapi saya memang memberikan mereka fasilitas untuk mengenal dunia digital. Termasuk di usaha juga.
digitalisasi di Green Kubu itu bagi saya adalah jantungnya usaha kami. Oke. Jadi ternyata Green Kubu pun juga sudah transformasi digital ya, Bima Ade. Seperti apa strategi-strategi digital yang dilakukan oleh Green Kubu, Bima Ade? Berawal dari bertemu sama seorang teman ya di sebuah komunitas, saya lihat oh ini orang paham tentang dunia digital. Saya ajak ngobrol gitu kan. Saya punya warung di rumah, mau nggak bantu saya untuk ya sekedar isi konten di Instagram atau Facebook. Dan ternyata beliau adalah seorang content creator terus web developer gitu. Wow. Ya. Jadi kita memang memanfaatkan Google Ads, Facebook Ads, YouTube untuk memberikan masyarakat sajian bahwa si Green Kubu itu seperti apa sih gitu. Iya. Jadi untuk orang yang belum hadir ke sini pun dengan melihat tayangan-tayangan ataupun iklan-iklan, postingan-postingan di sosial media ataupun di YouTube itu bisa merasakan kayaknya harus ke Green Kubu Harus gitu. dengan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi kami di sini adalah sales yang gratis. Seperti itu. Nah itu efek bola saljunya, dia menggelinding, membesar dan membesar, semakin lama semakin membesar. Surprising gitu. Iya. Akhirnya dari pergerakan strategi offline dan online pun dampaknya sangat luar biasa ya. Jadi itu saling keterhubungan ya Beli ya. Nggak boleh cuma salah satunya aja ya Beli ya. Apalagi zaman sekarang ya, digitalisasi itu it's a must gitu. Oh iya. Wajib itu. Kayaknya sering saya undang konten kreator, bahkan TV pun udah ada hampir semua ya nasional TV di sini. Iya, siapa yang tidak mengenal sosok Bima Ade Arya gitu ya? Karena sering banget nangkring di televisi, di YouTube channel orang-orang yang udah pengen banget, ayo dong Bima Ade kapan bisa syuting bareng ya? Keren banget hari ini, Bli. Thank you atas keseruannya. Kita bisa merasakan bagaimana seorang Bima Ade Arya bertumbuh dari sosok-sosok yang sederhana hingga menjadi sosok yang sangat luar biasa. Sosok yang kembung. Kembung dalam arti yang sebenarnya, gitu ya. Arti yang sangat luar biasa, bahkan sangat luas. Kembungnya dalam bentuk fisik dan juga dalam bentuk inspirasi yang sangat luas, yaitu tidak hanya untuk Desa Tegalalang, tapi juga ternyata untuk internasional. Bima Ade Arya, boleh dong memberikan beberapa pesan, mungkin nasihat atau motivasi untuk para Sobat DM, sehingga nanti bisa mengikuti jejak-jejak kesuksesan dari Bima Ade Arya. Siap. Untuk Sobat DM, sorry ya untuk Sobat DM, ini saya Ade Arya, pengen bercerita sedikit, ya, mau memberikan saran bagi teman-teman yang mau berkarir di dunia bisnis. Intinya jangan pernah takut mencoba, ya, maju terus, ya, walaupun terjatuh bangkit lagi. Apapun itu usaha kita, janganlah menuntut hasil, karena hasilnya sudah ada yang ngurusin. Berkarya dari hati yang paling dalam. Ya, orang bijak berkata, kalau mau hidup enak, pilihlah hidup. Pilih pilihan yang sulit. Tapi kalau mau hidup sulit, pilihlah kegiatan-kegiatan yang enak. Jadi intisari dari closing saya hari ini adalah mari kita berjuang bersama di masa pandemi ini. Hanya kebersamaanlah yang bisa membuat kita bangkit. Sekali lagi Sobat DM, terima kasih atas kunjungannya. Om Santi. Thank you banget Bima Ade Arya, luar biasa sekali. Ini adalah menjadi inspirasi nggak hanya buat Sobat DM, tapi buat siapapun yang menyaksikan, bahkan yang hadir ke sini juga, yang tadi mungkin mendengarkan sepintas ya, sekata dua kata yang sangat luar biasa, sehingga mereka pun merekam ya kegiatan kita hari ini, yang sekali lagi semoga ini adalah pertemuan kita yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa melanjutkan nanti perbincangan-perbincangan di program-program dari Dapat Media lain. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat untuk Dapat Media. Thank you. Segala usaha dan bisnisnya, dan jadilah media kreatif yang memajukan bangsa. Amin, Astungkara. Thank you, Bima Ade Arya. Itu tadi Sobat DM, kita sudah berbincang hangat dan merasakan keseruan dan juga kesegaran dari Green Kubu Tegalalang Gianyar Bali, dan kita bisa tahu bagaimana sosok Bima Ade Arya bertumbuh dari sosok yang sederhana menjadi sosok yang sangat luar biasa. Kita akan bertemu lagi dengan sosok-sosok yang sangat luar biasa lainnya hanya di Dapat Media, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe Dapat Media di channel YouTube-nya yaitu Dapat Media, dan juga Instagramnya di @dapatmedia, dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Thank you. Bye.